ada apa namanya, tarian-tarian Dayak lain yang memakai api. Ini orang tidak mengerti seni. Dia menganggap angka-angka itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu sanggar yang terletak di Kota Marabahan. Nama sanggar itu Sanggar Permata Ijijela. Yang menarik dari sanggar ini adalah dia mampu berprestasi di tingkat nasional bukan hanya sekali dan sepertinya terus-menerus. Kita bersama seorang pimpinan sanggar Permata Ijijela, Pak Kasmudin. Apa kabar Pak Kasmudin? Alhamdulillah baik. Ya, dan alhamdulillah saya bisa diterima di rumah beliau dengan latar belakang alat musik ini. Kita ingin mendengar cerita tentang prestasi Sanggar Permata Ijijela ini. Tapi sebelum itu, bisa Pak Kasmudin menjelaskan sejarah berdirinya sanggar ini sampai dia berprestasi? Terima kasih. Sanggar Permata Ijijela itu adalah sebuah sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Bertukuala. Yang seperti dikatakan kemarin, sanggar ini berdiri tanggal 5 Agustus 2007. Jadi hampir baru saja merayakan hari jadinya yang ke-15. 15 tahun ya? 15 tahun sudah ini berkiprah. Jadi kita dari 2007. Anggap saja ini dalam rangka ulang tahun Sanggar Permata Ijijela. Bisa demikian. Sanggar ini awalnya memang di awal berdirinya itu memang agak sulit. Kita kan awal berdiri itu penuh perjuangan. Dari 2007 kita ikut beberapa kegiatan festival. Itu memang awal-awal itu kita hanya meramaikan saja, ingin memberitahukan keberadaan bahwa ada sanggar baru di Kota Marabahan, Kabupaten Bertukuala. Karena pada waktu itu kan keterbatasan juga sanggar yang eksis di Kabupaten Bertukuala. Disebut sanggar baru berarti ada sanggar-sanggar lain sebelumnya? Ada sanggar lain, dan ada yang eksis mungkin ada 2 atau 3 sanggar lah di Kabupaten Bertukuala. Untuk kabupaten ya, 2 atau 3 sanggar. Yang eksis maksudnya yang suaranya itu sampai ke tingkat provinsi. Yang berkiprah di tingkat provinsi. Kemudian 2007 tadi kita di tahun 2008 kita mengawali ikut festival karya tari daerah. Nah, memunculkan orang yang penting tahu dulu bahwa kita ada gitu kan. Jadi memang tidak menghasilkan prestasi. Tidak berprestasi pada awalnya. Kemudian 2009 juga demikian. Nah, 2010 pun demikian. Tapi di 2010 itu kita mulai ada keluar daerah lah. Ada tampilan luar daerah. Sudah sedikit dipercaya oleh pemerintah daerah untuk mewakili ke luar daerah. Pemerintah daerah kabupaten atau provinsi? Kabupaten Bertukuala. Kabupaten. Itu tonggak awalnya itu pada waktu itu 2010 itu kan diadakan MTQ tingkat provinsi. Nah, kita dipercaya waktu itu untuk menampilkan karya kita. Pada waktu itu dengan 200 orang penari massal kita tampilkan pada pembukaan MTQ. Nah, beranjak dari itu timbul kepercayaan dari pemerintah lebih besar lagi. Kita dipercaya kemarin tahun 2010, 2011 itu ada ke Jakarta untuk promosi daerah. Promosi daerah. Berarti itu belum kompetisi lagi ya? Belum ada prestasi. Nah, kemudian prestasi baru muncul pada tahun 2012. Setelah 5 tahun. 5 tahun ya. Genap setelah 5 tahun kita berkiprah di tingkat provinsi, ikut festival. 2012 kita terpilih menjadi salah satu penyaji terbaik festival karya tari daerah tahun 2012. Itu tapi tidak sebagai penyaji utama. Jadi belum bisa mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Baru itu hitungan sih baru nomor 2 gitu. Nomor 2 tingkat nasional. Tingkat provinsi. Jadi bertolak dari itu kita lebih mempersiapkan lagi di tahun
Nah, dari berkaca pada itu bahwa kita ini mampu untuk berprestasi. Artinya sudah mampu menunjukkan prestasi paling tidak nomor 2 dulu, nomor 2. Nah, kemudian di tahun 2013 kita ikut lagi kegiatan yang sama tahunan, dengan sifatnya kegiatan festival karena daerah tingkat provinsi itu tahunan sifatnya. Dan siapa yang jadi pemenang dia akan mewakili provinsi Kalimantan Selatan menuju parade tari Nusantara di Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Sebelum lanjut, kita apresiasi juga ya dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang rutin menggelar tarian itu ya, kegiatan-kegiatannya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi di 2013 kita mempersiapkan lagi, lebih matang lagi. Akhirnya alhamdulillah dengan persiapan yang matang, akhirnya kita bisa menjadi juara pertama atau juara umum di Festival Karya Daerah tahun 2013 dan dipercayakan untuk mewakili Kalimantan Selatan untuk berkompetisi di tingkat nasional di Jakarta. Nah, tetapi kita di Jakarta ini karena baru, kita juga belum bisa membaca peta kekuatan, belum membaca situasi di sana. Terus kompetisi di sana. Ya, jadi 2013 kita mengalami kegagalan di tingkat nasional. Tidak ada prestasi yang kita bawa, artinya tidak ada piala yang kita bawa dari Jakarta. Tidak ada yang dibawa dari Jakarta, tetapi membawa pengalaman berarti ya? Ya, membawa pengalaman. Jadi kita sambil belajar bagaimana sih kompetisi di tingkat nasional. Memang sangat berbeda sekali atmosfernya ketika kita berkompetisi di tingkat provinsi. Jadi kita harus menyesuaikan lagi dengan kompetisi di tingkat nasional. Jadi tidak lagi membawa standar atau barangkali ada sesuatu yang diperbaiki untuk di tingkat nasional. Benar. Memang ini walaupun sebenarnya kan yang paling penting mungkin bukan kompetisinya. Ini kan sebenarnya bagaimana kita mempromosikan daerah kita sebenarnya kan, tapi tidak bisa juga dielakkan sisi kompetitifnya, itu harus ada juga karena itu yang dilihat suatu keberhasilan, tolak ukur keberhasilannya itu masih dilihat dari situ. Artinya mampu berkompetisi tingkat nasional, automatically promosi daerah juga gampang dilihat orang. Gitu. Ketika kita sudah berprestasi, orang melirik kan? Melirik itu. Nah, jadi itu bercermin dari kegagalan itu, kita mempersiapkan lagi di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi dengan persiapan kita yang lebih matang lagi, akhirnya tingkat provinsi pun kita bisa mempertahankan prestasi juara 1 tadi. Nah, akhirnya kita dipercaya lagi mewakili Kalimantan Selatan. Tahun 2014. Nah, di 2014 ini kita kan istilahnya tidak ingin lagi gagal. Karena memang berdasarkan rekam jejak keikutsertaan Kalimantan Selatan, ini memang jarang sekali, memang hampir tidak pernah katanya. Kalimantan Selatan ini maksudnya tidak membawa piala tadi. Mereka selalu ada saja satu atau 2 piala yang yang dibawa. Nah, jadi 2014 itu kita ikut kompetisi di tingkat nasional tadi, Parade Tari Nusantara 2014. Alhamdulillah berkat persiapan kita yang matang, kita juga banyak bertanya, banyak konsultasi bagaimana kompetisi di tingkat nasional. Akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan 4 penghargaan kategori waktu itu. Apa itu? Yang pertama itu masuk 13 penyaji terbaik tingkat nasional. Kemudian dapat penata tari unggulan, 5 penata tari unggulan, kemudian dapat lagi piala 5 penata musik unggulan. Yang satunya adalah juara antar zona, bukan juara antar zona, juara zona Kalimantan. Nah, itu yang jadi ada 4 penghargaan yang kita peroleh dari itu. 2014 ya. Dan itu sepengetahuan saya lah, itu mungkin pencapaian terbaik Kalimantan Selatan di Parade Tari Nusantara. Kalau saya tidak salah ingat lah, pengetahuan saya, mungkin ada juga yang mengatakan ada yang pernah juga 4 piala itu. Nah, yang menarik itu tarian apa yang dibawakan? Nah, waktu itu kita membawakan tarian judulnya Hambaruan. Hambaruan ini bercerita tentang Panglima Wangkang, seorang tokoh pejuang yang ada di kota Marabahan. Jadi itu yang mendasari kita menggarap tarian itu, tarian Panglima Wangkang. Sebentar, ada tarian yang kayaknya menarik nih untuk dijelaskan. Tari Hambaruan atau tari Mahelat Lebu? Oh ya, kalau tari Hambaruan tadi kan Festival Parade Tari Nusantara di 2014. Nah, kalau tari
Mahela Playboy ini sebenarnya awal pertama kali kita munculkan itu ada tahun 2010 pada festival karakter daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Tapi waktu itu penarinya masih kecil-kecil. Masih anak-anak SD. Iya. Nah, pada waktu itu mereka memberikan suatu nuansa yang baru. Karena selama ini kan yang mungkin muncul jarang Dayak itu dimunculkan. Nah, pada waktu itu kita membawakan tari Dayak pada kompetisi Festival Karakter Daerah 2010, tapi belum berhasil. Nah, tapi dari itu kita mematangkan lagi. Akhirnya di tahun 2016 kalau tidak salah, kita 2 tahun kemudian ya, sejak 2014. Kita mengikuti atau ditunjuk mewakili Kalimantan Selatan langsung pada Festival Borneo, Festival Borneo untuk kategori tari pedalaman. Jadi kita mengikuti untuk kategori tari pedalaman dan alhamdulillah kita mendapatkan juara pertama. Di situ kita mendapatkan juara pertama untuk festival tari pedalaman, dan beranjak dari itu akhirnya di tahun yang sama itu karena kita juara di Samarinda, antar Kalimantan. Antar provinsi. Antar provinsi ada 5 provinsi yang mengikuti. Nah, kita juaranya, kemudian kita dipercaya lagi mewakili ke tingkat nasional. Mewakili Kalimantan Selatan lagi nih pada festival tari tradisi 2016. Dan alhamdulillah kita terpilih lagi di situ menjadi salah satu penyaji terbaik tingkat nasional. Dengan adanya tarian itu. Iya. Yang menarik adanya tarian itu, saya dengar kontroversi mengitari tarian itu. Sebelum itu dijawab, bisa dijelaskan tarian ini tentang apa, kenapa kontroversi, dan bagaimana menghadapi kontroversi? Karena saya lihat kok ada juga yang tarian ini menginspirasi tarian-tarian Dayak, bukan tarian tradisional ya, apa istilahnya, garapan ya? Ya, garapan. Dengan mengeluarkan api itu. Bisa dijelaskan itu, Pak? Ya, jadi memang di awal kehadirannya di 2010 itu sebenarnya tidak ada kontroversi. Karena memang mungkin tidak juara. Mungkin. Nah, jadi di tahun 2016 ketika kita menang di tingkat di Kalimantan, akhirnya menang lagi di tingkat nasional, itu mulai ada suara-suara yang kontra dengan tarian itu. Tarian ini dari mana dasarnya? Kalimantan. Sebentar, ini tarian mengangkat tentang apa? Tarian ini mengangkat tentang Dayak Bakumpai. Mungkin sekilas orang melihat Dayak Bakumpai itu, sekarang kan Dayak Bakumpai itu Muslim. Bukan sekarang, mungkin sejak ratusan tahun yang lalu. Maksudnya sejak ratusan tahun lalu itu kan Islam. Tapi saya berpendapat bahwa berdasarkan juga analisis saya, penelusuran saya, bahwa memang Bakumpai ini asalnya memang Dayak. Seperti Dayak orang lain. Sebagaimana Dayak yang lain kan terlepas persoalan agama. Sebab yang namanya Dayak itu suku bukan agama gitu kan. Jadi Dayak itu suku bukan agama. Nah, jadi berdasarkan penelusuran jauh ke atas lagi kan memang Bakumpai ini asalnya dari Ngaju tadi. Memang kalau dilihat di Kota Marabahan, Bakumpai itu memang sekarang tidak lagi bersentuhan dengan budaya Dayak lain gitu kan. Tapi kalau kita menelusuri lagi ke arah atasannya, Bakumpai masih bersentuhan dengan Dayak lain. Ada Dayak Siang, Dayak Ngaju di itu. Jadi masih eksis kedayakan Bakumpai itu. Berarti tarian ini tidak hanya menggambarkan Dayak Bakumpai yang ada di Marabahan. Tidak, sebenarnya tidak. Itu yang mungkin menjadi mungkin harus kita cari tahu lagi sebenarnya kan, bahwa ini yang harus kita beritahukan bahwa Bakumpai di sini bukan hanya skop Marabahan saja, no? Jadi sekedar Bakumpai ini luas gitu. Bakumpai itu ada di Marabahan, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dia tersebar, dan penyebarannya itu dia membuat bersentuhan dengan Dayak-Dayak lain. Kalau di Marabahan mungkin masih dengan Banjar bersentuhan dengan budaya Banjar, makanya yang melingkupi adalah budaya Banjar. Tapi kalau Dayak di Kalimantan Tengah, mungkin sampai di Iram, Kalimantan Timur sana, mereka bersentuhan dengan budaya-budaya Dayak. Itu masih tetap eksis kedayakannya. Nah, jadi Bakumpai itu luas sifatnya. Nah, jadi kita yang diangkat itu adalah
kedayakan Bakumpai seperti zaman dahulu itu yang masih bersentuhan dengan Dayak itu dibawa ke tarian garapan modern ya. Iya. Jadi itu. Nah, kemudian kan kita memberikan sentuhan-sentuhan ya seperti memberikan simbol-simbol sebenarnya api itu sebenarnya simbol keberanian aja, semangat kita. Dan api itu seiring dengannya itu saya lihat sekarang ini akhir-akhir ini malah itu menjadi tren akhirnya menginspirasi. Saya lihat juga ada tarian-tarian Dayak lain yang memakai api. Sebelumnya tidak memakai api. Tidak ada. Mungkin kalau mereka mengatakan bahwa kami juga sudah lama, ya harus dibuktikan dengan dokumentasinya ada apa tidak di atas 2010 itu. Nah, jadi kan saya lihat menginspirasi dan sah-sah saja, kita tidak melarang itu. Berarti Pak Kasmudin semacam mengikhlaskan itu terinspirasi. Iya, demi perkembangan seni budaya kan tidak masalah lah, tidak masalah. Sebentar, tarian Mahelat Lebo ini siapa yang mencipta atau menggarap? Koreografernya kebetulan saudara saya, adik saya, untuk koreografer tarinya, untuk menamainya itu waktu itu menamai dan membuat alur ceritanya itu betul saya yang membuatnya Mahelat Lebo. Kenapa saya pun memberikan sentuhan Lebo itu dengan huruf O, walaupun kita tahu O, bukan O ya, bukan O. Saya memberi namanya dengan huruf O bulat. Walaupun sebenarnya kan dia pecah kan, bahwa Bakumpai tidak mengenal O bulat kan. Nah, jadi itu ada sejarahnya juga. Kenapa jadi itu? Jadi dulu itu waktu saya kecil itu di kampung Bentok situ, dulu ada teman saya itu, dia kecil itu orangnya diberi julukan oleh orang-orang tua itu Buntat Lebo. Nah, Buntat Lebo. Ketika orang menyebut Buntat Lebo, O-nya itu bulat sekali. Berarti Buntat itu Lebo. Mungkin penegasan Lebo. Terdengar saya itu Lebo-nya O-nya bulat gitu. Tapi kalau dia ingin menegaskan lagi itu Lebo itu bulat jadinya. Walaupun sebenarnya kan ketika diberi di bahasa tuliskan itu sebenarnya kan O-nya pecah sebenarnya. Tapi saya memberikan ciri khasnya kenapa jadi O-nya itu bulat. O-nya itu bulat berdasarkan itu tadi, bahwa itu tegas sekali dia menyebut Lebo. Begitu. Nah, jadi itu sejarah penamaannya. Kalau menghadapi kontroversi tadi bagaimana? Sebenarnya memang biasa aja. Kami menghadapi kontroversi ini tidak bukan juga menyampingkan, tetapi kami tidak mau ambil pusing lah, mau ambil pusingnya, kita terus saja berkarya, sebab kita memang tidak bisa menghindari orang memberikan kritik itu. Kita tidak bisa menyuruh orang setuju dengan kita kan. Nah, kita terus aja berkarya, berikan aja yang terbaik. Memang itu hak orang untuk mengkritik, itu tidak jadi masalah lah istilahnya kan. Berikan aja kan prestasi kita, terus aja berkarya. Jangan sampai down dengan itu. Kita buktikan aja gitu. Nah, tapi setelah tari Mahelat Lebo itu ke nasional, kemudian ada nggak prestasi lagi? Memang kemarin itu rencananya Mahelat Lebo ini, kami ini kan ada dua kali lah diajak ingin mempromosikan Mahelat Lebo ini ke luar negeri. Nah, tapi kemarin itu berbenturan dengan kegiatan kami festival di tingkat nasional. Nah, kami memilih festival di tingkat nasional karena sifatnya kalau festival ini dia kompetitif, dia lomba gitu. Sedangkan itu hanya pagelaran biasa, walaupun di luar negeri gitu. Nah, tapi tarian tetap ditampilkan, tetapi kita akhirnya mengajarkan ke penari lain di luar sanggar untuk belajar tari Mahelat Lebo itu. Maka mereka lah yang membawa tari Mahelat Lebo itu kemarin kebetulan ke Finlandia. Finlandia mereka yang menarikan di sana. Baik sekali nih Pak Kasmudin, memberikan legitimasi agar sanggar lain menarikan. Ini sudah terdaftar di Haki atau belum? Nah, ini yang jadi mungkin yang jadi agak PR kita lah. PR kita sampai sekarang memang belum kita daftarkan ini. Makanya sebenarnya ada rencana juga, tetapi kalau kita daftarkan ke Haki mungkin akan memberikan ruang batas kepada orang untuk berkarya itu. Mungkin orang tidak akan bisa lagi nanti
menggunakan. Tapi tergantung izin pemilik haki sebenarnya. Oke, ini luar biasa nih. Tapi kayaknya Pak Kasmudin ini saya lihat, saya amati banyak menampilkan tari dengan latar belakang budaya Bakumpai ya. Ya. Tari Hambaruan, Mahelat Lebo, apalagi? Kita memberikan, paling tidak memberikan judul. Judul itu berbahasa Bakumpai karena kita ingin bukan menjadi ciri khas kita. Walaupun tari itu berlatar belakang Banjar, tapi kita biasa memberikan judul berbahasa Bakumpai seperti ada Ihikmalan, Haluduma. Ihikmalan kan bercerita dengan pertanian. Bartukual. Haluduma, tarian menyambut orang kedatangan tamu itu Haluduma. Hambaruan, apalagi Bahandang Balau. Ya. Bahandang Balau ini kan tapi bukan pesulap merah ya, rambut merah. Rambut merah. Nah, dalam mitologi orang Bakumpai memang ada. Iya, memang ada. Jadi itu Balau itu kalau menurut dongeng dan legendanya mungkin dia nenek moyang orang Bakumpai. Orang Bakumpai ya. Kemudian pertanyaan saya, ini kan pasti anggota sanggar ini berganti-ganti terus. Ya. Ada regenerasi. Ya. Otomatis mengajar dari awal, melatih dari awal. Tapi bagaimana menjaga kualitas? Baik kualitas penari, kualitas tarian, kualitas performance. Ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa anggota sanggar ini kan selalu mengalami regenerasi. Ya. Karena ketika mereka masih sekolah, diam di Marabahan, kuliah, nanti kebanyakan ke Banjarmasin, mungkin ke luar daerah, jadi keaktifan di sanggar itu berkurang. Akhirnya ini ketika keaktifan berkurang itu, jadi porsi latihannya pun akhirnya berkurang. Nah itu, lalu kita ini harus sigap untuk melakukan regenerasi itu. Nah, jadi kita melakukan perekrutan anggota-anggota baru. Setiap tahun itu ada anggota baru. Jadi kita memang menyiapkan regenerasi itu ada yang dari TK, SD, SMP. Jadi mereka selalu berkembang. Selalu berkembang. Kalau saya sudah ingat kan 15 tahun ini generasi yang TK itu sudah jadi penari senior sekarang ini. Oh, berarti artinya sudah disiapkan ya? Sudah memang kita siapkan. Nah, begitu juga kan. Memang di awal-awal perekrutan itu pasti banyak yang ikut. Itu seleksi alam aja akhirnya. Akhirnya seleksi alam akhirnya mencut-mencut. Memang mereka yang mempunyai kemauan, kemauan bergelut dengan dunia seni tari dan musik tradisional. Mereka yang bisa bertahan. Akhirnya kan seleksi alam terjadi. Nah, akhirnya mereka yang menjadi penari-penari utama di Sanggar Permata Ijejela sampai sekarang. Nah, oke. Barangkali ini pertanyaan terakhir. Ini kan sudah 15 tahun. Bagaimana mampu bertahan? Berarti ini tidak mudah karena membutuhkan biaya dan konsistensi juga. Terus kedepannya bagaimana juga? Nah, ini yang menarik tadi, membutuhkan biaya. Itu harus kita pahami. Sebenarnya kan ketika kita diminta tampil, kita memberikan harga kepada orang. Kadang orang salah paham dengan harga yang kita berikan. Kenapa mahal sekali? Itu yang agak kita mungkin agak. Ini juara nasional loh. Agak kita kecewa itu biasanya, bukan kecewa sih, agak ini orang tidak mengerti seni. Dia menganggap angka-angka itu mahal. Sebab mereka tidak tahu. Penarinya banyak juga ya. Dan mereka tidak tahu proses itu bagaimana. Orang berproses itu kan perlu biaya. Latihan perlu biaya. Mempersiapkan itu perlu biaya. Tidak bisa kita kalau mau sedikit biayanya, akhirnya nanti bisa merusak kualitas. Dan perlu diperhatikan bahwa memang biaya mahal itu nanti kembalinya ke sanggar juga. Itu kan untuk berproses lagi. Sebab segala sesuatunya itu kan selalu ada perbaikan. Anggaplah gini. Kostum kita itu kan tidak bisa bertahan terus kan, harus diperbarui lagi. Biayanya dari mana? Ya dari tampil tadi. Memang ada bantuan juga, bantuan pemerintah daerah. Bantuan juga. Tapi kita harus pintar lagi. Pemerintah juga tidak bisa memberikan selalu bantuan kan. Betul. Nah, dari biaya tampil kita itulah kita sisihkan. Perlu dipahami sebenarnya biaya untuk pembiayaan tampil itu. Nah, kadang itu kami mirisnya seperti itu. Dan
Artinya sebenarnya ini bukan soal mata duitan, bukan? Tidak sama sekali sebenarnya. Kita memberikan kos untuk suatu penampilan itu. Sebenarnya ketika mereka mengiyakan itu, sebenarnya mereka itu membantulah kelestarian sebuah seni budaya. Sebab mengurus manajemen sebuah sanggar seni budaya itu bukan sesuatu yang mudah. Menjadi penari bisa, tapi memanajemen itu yang sulit. Sebab kalau kita kurang support, maka sanggar ini bisa mati. Seperti sanggar-sanggar yang terdahulu akhirnya tidak bisa eksis lagi karena kurang support sebenarnya. Itu support dana dan selain dana ya berarti ya. Support dana dan support peralatan segala macam lah, material dan materialnya itu harus benar-benar disupport. Jadi memang biaya itu memang perlu sekali. Nah ini perlu sekali. Banyak istilahnya orang kurang memahami ini, terkesan mahal. Sebenarnya kan mahal itu. Kalau kami juga menawarkan juga ketika orang-orang minta tarian kami sodorkan biayanya segini, mereka kok mahal sekali. Itu pilihan. Kalau ingin yang banyak aja kan, silahkan aja kan pilih di Banjarmasin juga banyak kan. Padahal yang minta ini di Banjarmasin kan mereka tahu. Kami ingin kalian yang tampil. Kalau kami ya inilah. Apalagi kan kalau ke Banjarmasin tampilnya itu kan lebih mahal lagi kan. Ada ongkos transport, akomodasi juga kalau yang pamannya sampai bermalam itu mana duitnya kita sebuah sanggar. Sanggar sebuah kalau tidak bisa memanajemen akhirnya nanti kalau kita keperluan apa ini jangan kata yang mengurus kostum kita perlu kostum baru misalnya. Kostum baru. Tidak bisa kita menampil kostum itu aja. Akhirnya kan mempengaruhi kualitas penampilan. Di mana duitnya? Duitnya kita bisa menyisihkan dari yang hasil penampilan kita tadi. Itu berarti orang sanggar itu harus ada saving dana itu ya? Harus. Jadi dari kos orang yang kita ajukan itu paling tidak ada saving dana itu sekitar 20% daripada itu. Jadi yang 80%-nya kita dan ini melibatkan orang banyak itu yang harus dipahami. Berapa penari sekali tampil? Jumlah? Variasi. Variasi dan itu mempengaruhi juga nanti terbanyak pernah kita kalau tarian yang garapan biasa itu yang untuk yang umum biasa itu 12 penari. Itu bawa 12 orang loh. Belum pemain musik. Kalau mau live lagi mahal lagi. Kita biasa kalau satu tim itu sampai 30 lah. Ada krunya juga di situ. Krunya juga dan mereka harus dipahami juga kru ini kan juga dibiayai. Kalau satu kayak kru tidak bisa kita kan menjadi satu tim, nanti mereka tidak konsentrasi menari ini. Kalau kami mau karena profesional itu harus menari itu ya dia tugasnya menari, musik tugasnya memusik, kru inilah yang membantu mereka. Pamannya nih Menet Lebo dengan apinya itu tidak bisa kalau tidak ada kru siapa yang membawakan tamengnya, siapa yang menyalakan apinya, itu harus ada krunya kan. Ada kru menyiapkan itu jadi satu tim. Nah itu yang kadang orang kurang mengerti, kurang paham. Jadi terkesannya mahal lah, apalah gitu. Padahal yang harus dipahami seperti itu. Kalau murah nanti akhirnya berdampak kepada keberlangsungan sanggar. Sanggarnya bisa saja tutup karena tidak ada lagi biaya. Betul. Itu tidak ada lagi biaya, bagaimana membiayai latihan, bagaimana. Nah, memang itu di awal-awal berdirinya memang seperti itu. Kita belum bersentuhan dengan apa-apa, kita memunculkan perjuangan memunculkan nama itu dari kantong pribadi pendirinya itu. Menghutangi dulu ke sanggar, membeli peralatan. Nah, sekarang kan ketika sudah punya dana ya tidak mau lagi kan kita harus manajemennya berjalan dengan baik. Betul. Walaupun kita sebenarnya kan cinta dengan seni budaya kan, tapi tidak bisa juga lah. Nanti mencintai seni budaya bukan berarti membunuh keuangan sendiri. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi boleh aja mau murah itu tidak apa-apa, tapi jangan kata istilah orang tuh ular kada kekanyangan, kodoknya kada mati. Gitu nah. Apa yang mematikan kodok ini Nah, akhirnya kan itu yang kita takutkan. Itu harus dipahami. Jadi kadang itu yang kurang dipahami oleh orang. Dari situ kemudian kita lihat ini kan sanggar terus nasional. Masih dalam pertanyaan tadi.
kemudian ada kesempatan keluar negeri, tapi juga karena berbenturan jadwal lah istilahnya. Anda rencana nih tampil di mana nanti ke depan? Ya, memang kita kan yang yang paling kita sayangkan kemarin, kita sebenarnya tahun 2020 itu ditunjuk untuk tampil di Istana Negara. Ketika keberhasilan kita sebagai salah satu juara pada Parade 2019, itu kita kan dipercaya untuk tampil di Istana Negara. Tetapi secara langsung, live langsung di Istana Negara. Tetapi akhirnya itu berubah bentuknya dari yang live ke virtual karena berbarengan dengan munculnya merebaknya COVID-19 kemarin. Nah, itu buat kami agak penasaran juga. Apakah kesempatan itu bisa terulang lagi? Terulang lagi, bisa datang lagi. Dan kita harus menunjukkan eksistensi kita, terus menunjukkan eksistensi kita agar bisa dilirik lagi gitu. So kesempatan itu sulit untuk terulang sebenarnya kan. Kalau kita tidak bisa meningkatkan performa kita, tidak bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas kita. Jadi tolak ukurnya ya mudah-mudahan kedepannya prestasinya lebih baik lagi. Artinya juga para penarinya tetap terus bersemangat, regenerasinya terus berjalan kan. Manajemennya harus memang berat untuk memanajemen sebuah sanggar ya. Saya kira itu saja Pak Kasmudin. Ya, terima kasih. Ada yang ingin sampaikan terakhir? Ya, mudah-mudahan lah seni budaya di Baritukwala ini bisa bertahan. Itu yang paling penting. Kesenian Dayak Bokumpai bisa muncul dan bisa bertahan. Itu memang harus kita dukung sama-sama. Dukungan itu macam-macam, baik material, support pemerintah daerah. Support pemerintah daerah selama ini baik. Selama ini baik. Alhamdulillah kita disupport oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah baik. Nah, mudah-mudahan kedepannya itu lebih baik lagi. Amin. Itu agar seni budaya seni budaya tradisional lah yang kita bicarakan, seni budaya tradisional itu bisa lestari, bisa hidup, bisa terus berkembang di Kabupaten Baritukwala. Jangan sampai karena kurangnya support kita, kurangnya support dari berbagai pihak, ini bisa mengurangi kelestarian, malah bisa mematikan seni budaya tradisional yang ada di Kabupaten Baritukwala. Dan itu yang harapan kita sekarang dan akan datangnya. Terima kasih Pak Kasmudin atas kesempatannya dan juga tempatnya. Kita berada di rumah beliau nih pada sore yang gerimis menjelang azan maghrib. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik, dan saya senang bisa melihat penampilan Sanggar Permata IJJLA dimanapun, di Kalsel nasional ataupun internasional. Kita tunggu penampilannya pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.